Bayangkan, sebuah kelompok bersenjata tiba-tiba menguasai Masjidil Haram, tempat paling suci bagi umat Islam di Mekah. Mungkin terdengar mustahil, tapi inilah kenyataan yang terjadi 46 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1979. Waktu fajar di Mekah biasanya adalah saat yang paling damai di muka bumi, di mana hanya suara lantunan doa yang memecah keheningan. Namun pada Selasa pagi tanggal 20 November 1979, tepat 1 tahun baru Hijriah 1400 dimulai, kedamaian itu hancur berkeping-keping ketika puluhan ribu jamaah baru saja menyelesaikan salam terakhir sholat subuh. Tiba-tiba suara tembakan bergema di bawah kubah suci Masjidil Haram. Bukan musuh dari luar yang datang, melainkan sekelompok pria bersenjata yang menyusup di antara shaf jamaah, membawa peti-peti yang ternyata berisi senapan otomatis. Dalam hitungan menit, kiblat umat Islam dunia ini berubah menjadi medan tempur yang terkunci rapat. Dunia terhenyak, siapa mereka? Mengapa mereka berani menodai tempat paling haram untuk tumpah darah? Dan benarkah sosok yang mereka bawa adalah Imam Mahdi yang dijanjikan? Inilah kronologi lengkap dari peristiwa yang hampir meruntuhkan stabilitas Arab Saudi dan merubah wajah dunia Islam selamanya. Sebelum kita memasuki lebih dalam lagi, mari kita lihat situasi dunia saat itu. Pada tahun 1979 adalah masa-masa penuh gejolak di dunia Islam. Di Iran, revolusi besar-besaran berhasil menggulingkan Syah dan mendirikan Republik Islam. Sementara itu, Mesir dan Israel menandatangani perjanjian damai bersejarah. Namun di tengah semua itu, ada satu peristiwa yang terjadi di Arab Saudi yang mungkin lebih mengguncangkan dibandingkan yang lain. Jadi pada tanggal 20 November 1979, sebuah kelompok militan bernama Al-Jamaah Al-Salafiyah Al-Muhtasibah melancarkan serangan mendadak ke Masjidil Haram. Bukan hanya menguasai masjid, mereka juga menyandera ribuan jamaah yang sedang beribadah di sana. Lebih gilanya lagi, mereka mengklaim bahwa pemimpin mereka adalah Imam Mahdi, sebuah tokoh yang dinubuatkan dalam Islam akan muncul di akhir zaman. Mereka menyerukan penggulingan pemerintahan Saudi dan menuntut umat Islam di seluruh dunia untuk mengikuti Imam Mahdi ini. Tentu saja klaim seperti ini langsung memicu kebingungan dan kemarahan di seluruh dunia Islam. Banyak orang bertanya-tanya, apakah ini benar? Apakah Imam Mahdi benar-benar telah datang? Lalu bagaimana bisa hal ini terjadi? Masjidil Haram adalah situs paling dijaga ketat di dunia. Bagaimana mungkin kelompok bersenjata bisa menguasainya? Siapa sebenarnya mereka? Dan apa tujuan mereka? Dan bagaimana mereka bisa melancarkan serangan sebesar ini? Inilah peristiwa pengepungan Masjidil Haram tahun 1979. Namanya adalah Juhaiman bin Muhammad bin Syaif Al-Utaibi atau yang dikenal sebagai Juhaiman Al-Utaibi. Lahir pada 16 September tahun 1936 di sebuah pemukiman kecil bernama Al-Sajir di Provinsi Al-Qasim, Arab Saudi. Juhaiman bukanlah orang biasa. Dia berasal dari keluarga besar yang sangat berpengaruh dalam sejarah negara Arab Saudi. Keluarganya termasuk bagian dari suku Utaibah, salah satu suku paling kuat di wilayah Najd. Bahkan kakeknya sendiri, Sultan bin Bajat Al-Utaibi, adalah tokoh penting yang membantu Raja Abdul Aziz, raja pertama sekaligus pendiri Arab Saudi, untuk menyatukan Arab Saudi. Singkatnya, Juhaiman tumbuh dalam lingkungan yang dekat dengan kekuasaan dan memiliki akses istimewa dalam sejarah pembentukan negara ini. Namun meskipun latar belakangnya begitu terhormat, pandangan Juhaiman tentang dunia ternyata sangat berbeda dari keluarga kerajaan Saudi. Kenapa? Karena dia melihat bahwa Saudi mulai kehilangan jati dirinya. Pada saat itu, Arab Saudi telah membuka pintu terhadap pengaruh barat seperti teknologi, gaya hidup modern, hingga budaya asing. Namun bagi Juhaiman, ini adalah bentuk modernisasi yang merusak nilai-nilai Islam seharusnya menjadi dasar negara. Tetapi rasa frustasi ini tidak hanya dimiliki oleh Juhaiman saja. Kakeknya yang bahkan anggota keluarga yang lain juga pernah berselisih dengan keluarga kerajaan karena alasan yang serupa. Mereka merasa bahwa Arab Saudi sedang melenceng dari prinsip-prinsip Islam yang seharusnya menjadi jantung negara ini. Kisah Juhaiman Al-Utaibi ini dimulai dari lingkungan suku Badui yang sangat tradisional di Arab Saudi. Saat kecil, ia tumbuh seperti anak-anak lainnya. Ia bersekolah, bermain, dan belajar.
Namun ada satu hal yang unik tentang Juhaiman, yaitu meskipun tidak terlalu lancar dalam menulis, ia sangat suka membaca, terutama pada teks-teks agama, dan mulai membangun pandangannya sendiri sejak usia muda. Setelah dewasa pada tahun 1955, Juhaiman bergabung dengan Garda Nasional Arab Saudi, sebuah unit militer yang cukup bergengsi. Ia bertugas di sana selama hampir 2 dekade, tempatnya sampai tahun 1973. Namun setelah meninggalkan dinas militernya, hidup Juhaiman mulai berubah drastis. Ia pindah ke Madinah, kota suci kedua umat Islam. Di sana ia menghadiri kursus agama di Universitas Islam Madinah. Ia adalah masa di mana pandangan-pandangannya semakin mendalam namun juga melenceng. Di Madinah ia juga bertemu dengan sosok penting bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani, orang yang kelak dianggap oleh Juhaiman sebagai Imam Mahdi. Selama di Madinah, Juhaiman bergabung dengan sebuah kelompok keagamaan bernama Al-Jamaah Al-Salafiyah Al-Muhtasibah atau disingkat dengan JSM. Nama ini mungkin terdengar asing, tapi intinya mereka adalah kelompok Salafi yang sangat konservatif. Mereka percaya bahwa tugas mereka adalah memerintahkan yang benar dan melarang yang salah. Kelompok ini didirikan pada pertengahan 1960-an oleh beberapa murid dari ulama terkenal bernama Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang tokoh besar dalam gerakan Salafi. Anggota-anggota JSM banyak berasal dari kelompok yang terpinggirkan, termasuk keturunan suku Badui atau penduduk non-Saudi. Mereka merasa diabaikan oleh sistem keagamaan serta politik di Arab Saudi, dan rasa ketidakadilan inilah yang memotivasi mereka untuk bergerak. Saat bergabung dengan JSM, Juhaiman mulai aktif menyebarkan pandangan-pandangannya. Ia sering berbicara pada para mahasiswa di Universitas Islam Madinah, mencoba meyakinkan mereka tentang ide-idenya. Banyak dari mahasiswa yang menganggapnya aneh karena pandangan Juhaiman yang sangat ekstrim dan berbeda dari pemahaman normal. Pada tahun 1977, Juhaiman pindah ke Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Di sana ia memimpin sebuah faksi baru dalam kelompok JSM. Faksi ini berdiri dari para pemuda yang direkrut oleh Juhaiman sendiri. Mereka bukan sekedar pengikut biasa, akan tetapi mereka adalah orang yang sangat fanatik terhadap pandangan Juhaiman. Bahkan banyak doktrin yang mereka kembangkan tak lazim dan bertentangan dengan pemahaman umum. Banyak anggota yang menganggapnya sebagai pemimpin spiritual mereka. Namun semakin aktif Juhaiman menyebarkan pandangannya, semakin banyak pula geseran yang terjadi antara kelompok dan ulama-ulama besar di Arab Saudi. Para ulama ini mendukung keluarga kerajaan dan sistem yang ada sementara. Juhaiman justru menantang keras semua itu. Menurutnya keluarga kerajaan adalah penyebab utama kemerosotan moral masyarakat. Lalu apa saja tuduhan Juhaiman terhadap keluarga kerajaan? Juhaiman menuduh mereka membiarkan laki-laki dan perempuan bercampur di ruang publik, tidak menerapkan aturan berpakaian sesuai hukum Islam, bersekongkol dengan ulama demi keuntungan duniawi, dan bagi Juhaiman semua ini adalah tanda bahwa Arab Saudi sedang melenceng dari prinsip-prinsip Islam. Pandangan Juhaiman ini sebenarnya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ditanamkan keluarganya sejak kecil. Keluarganya sangat menentang paternisasi. Juhaiman merasa bahwa budaya barat dan praktik-praktik baru seperti televisi, perempuan yang bekerja, atau bahkan gambar raja di mata uang adalah bentuk penyimpangan yang merusak Islam. Semua ini membuat Juhaiman yakin bahwa Arab Saudi telah rusak dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan adalah dengan campur tangan Tuhan. Dan lebih ekstrimnya lagi, Juhaiman bahkan yakin bahwa jika perlu kekerasan adalah jalan yang sah untuk mencapai tujuan suci ini. Untuk umat Islam, sosok Imam Mahdi mungkin sudah tidak asing lagi. Dalam keyakinan Islam, Imam Mahdi adalah pemimpin yang akan datang pada akhir zaman. Ia berperan untuk membawa keadilan dan memimpin umat Islam. Sebelum kemunculannya, ada tanda-tanda yang terjadi terlebih dahulu. Misalnya, meningkatkan kekacauan sosial, kemerosotan moral manusia, berkurangnya ketakwaan kepada Tuhan. Dan bagi Juhaiman, semua tanda-tanda ini sudah terlihat jelas di Arab Saudi saat itu. Ia percaya bahwa negara ini sedang berada di ambang kehancuran moral dan satu-satunya harapan adalah kedatangan Imam Mahdi. Lalu bagaimana Juhaiman bisa yakin bahwa ia bertemu dengan sosok Imam Mahdi? Semua bermula ketika ia berkuliah di Universitas Islam Madinah. Di sana Juhaiman sangat aktif menyebarkan pandangannya kepada mahasiswa lain. Ia mengajak mereka untuk kembali ke ajaran Islam yang sesuai dengan pemahamannya, dan di masa
masa inilah ia bertemu dengan Muhammad Abdullah Al-Qahtani, seorang mahasiswa lain di universitas yang sama. Tidak banyak informasi tentang Al-Qahtani, tetapi satu hal yang pasti, ia juga memiliki semangat yang sama dengan Juhaiman. Namun ada satu hal yang membuat Juhaiman tertarik pada Al-Qahtani. Menurut Juhaiman, Al-Qahtani memiliki beberapa kesamaan fisik dan karakteristik dengan sosok Imam Mahdi yang dipahaminya. Namun yang paling kontroversial adalah deklarasi bahwa Muhammad Abdul Al-Qahtani adalah Imam Mahdi. Awalnya Al-Qahtani sendiri ragu-ragu menerima peran ini. Bisa dibayangkan betapa beratnya beban tersebut. Namun setelah didorong oleh Juhaiman dan pengikutnya, Al-Qahtani akhirnya setuju. Ia menerima identitas sebagai Imam Mahdi meskipun sepenuhnya berdasarkan interpretasi Juhaiman. Tentu saja deklarasi ini tidak luput dari perhatian otoritas Saudi. Pemerintah mulai khawatir dengan gerakan ini karena dianggap menyimpang dan mengancam stabilitas negara. Bagaimana tidak, Juhaiman dan pengikutnya tidak hanya menolak otoritas keluarga kerajaan, tetapi juga menyebarkan ideologi yang sangat melenceng. Pada tahun 1978, pemerintah Saudi mengambil tindakan tegas. Mereka melakukan operasi besar-besaran untuk menangkap banyak pengikut Juhaiman Al-Qahtani. Namun Juhaiman tidak berhenti di situ. Ia tahu bahwa untuk mewujudkan visinya, ia butuh lebih banyak dukungan. Oleh karena itu, ia mulai mengumpulkan lebih banyak dana dan pengikutnya dalam jumlah besar. Juhaiman menyerukan kembali kepada nilai-nilai yang lebih konservatif, sesuatu yang sangat menarik bagi orang-orang yang kecewa dengan arah modernisasi negara ini. Selain itu, revolusi Iran tahun 1979 juga memberikan dorongan besar bagi gerakan Juhaiman. Revolusi ini menginspirasi banyak kelompok di dunia Islam untuk menentang pemerintah sekuler. Juhaiman pun memanfaatkan momentum ini untuk menyebarkan ideologinya. Sebagai orang yang memiliki anggota keluarga berpengaruh di Saudi, Juhaiman memiliki keuntungan besar. Ia menggunakan statusnya untuk membangun citra sebagai seorang reformis Islam. Ia menyerukan inspirasi Islam yang lebih ketat kepada mereka yang merasa marah dengan kebijakan pemerintah Saudi. Dan dalam upaya merekrut anggota, Juhaiman dan pengikutnya menyebarkan ajaran mereka melalui masjid, kelompok studi agama, dan propaganda. Rencana ini adalah serangan ke Masjidil Haram yang akhirnya terjadi pada tahun 1979. Beberapa hari sebelum pengepungan, para pengikut Juhaiman melakukan persiapan yang sangat rapi. Mereka menyelundupkan senjata dan amunisi ke dalam Masjidil Haram. Caranya adalah mereka menyamar sebagai pekerja konstruksi, menggunakan proyek ekspansi masjid yang sedang berlangsung sebagai kedok. Pada tanggal 20 November 1979 di pagi hari yang tenang, sekitar 50.000 jamaah dari seluruh dunia berkumpul di Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat subuh. Mereka tidak tahu bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Kelompok JSM pun menyusup ke dalam masjid saat sholat subuh dimulai. Senjata mereka disembunyikan di balik pakaian, sementara senjata lainnya sudah disiapkan di tempat-tempat strategis sebelumnya. Dan begitu sholat selesai, aksi mereka pun dimulai. Anggota JSM pun langsung mengunci semua gerbang masjid dengan rantai besi, lalu menjebak ribuan orang di dalamnya. Kemudian mereka mengambil alih mikrofon dan mengumumkan bahwa Imam Mahdi telah datang. Menurut mereka, sosok Imam Mahdi adalah Muhammad Abdullah Al-Qahtani. Lalu para pengikut Juhaiman langsung membaiat Al-Qahtani sebagai Imam Mahdi. Sementara jamaah lainnya terkejut dan bingung karena banyak dari mereka bahkan tidak bisa berbahasa Arab. Lalu saat pengumuman itu selesai, kelompok JSM pun mulai mengambil posisi pertahanan. Mereka menempatkan diri di tembok-tembok masjid dan menara-menara tinggi. Dari sana, mereka mulai menembaki siapa saja yang mencoba mendekati atau melawan mereka. Adapun satu momen yang sangat mencekam, yaitu satu peti kayu besar diletakkan di tengah peralatan masjid. Banyak jamaah yang mengira itu berisi jenazah, tapi ternyata isinya adalah senjata. Pistol dan senapan mesin dibagikan kepada pria bersenjata untuk memperkuat posisi mereka. Bayangkan betapa mengejutkannya pemandangan ini di dalam Masjidil Haram, tempat yang suci dan damai. Tiba-tiba ada pria bersenjata yang mulai melepaskan tembakan. Suara letusan senjata api bergema di seluruh area masjid yang membuat para jamaah panik. Mereka berlarian mencari jalan keluar, akan tetapi gerbang utama sudah terkunci. Dan dalam waktu kurang 1 jam, kelompok bersenjata pemimpin Juhaiman berhasil sepenuhnya menguasai Masjidil Haram. Ini bukan sekedar serangan biasa, ini adalah tantangan langsung terhadap otoritas keluarga kerajaan Saudi. Para pengikut Muhammad Abdul Al-Qahtani yang dinyatakan sebagai Imam Mahdi oleh kelompok ini bertindak tanpa ampun. Mereka tidak hanya bertahan di dalam masjid, tetapi juga menyerang orang-orang di area sekitar. Situasi menjadi sangat mencekam dalam waktu singkat. Dan untuk memastikan kontrol penuh,
atas situasi kelompok JSM melakukan langkah cerdas lainnya, yaitu memutus jalur komunikasi. Akibatnya dunia luar sama sekali tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam masjid. Kabar-kabar simpang siur pun mulai menyebar ke seluruh dunia Islam. Beberapa negara bahkan saling menyalahkan, misalnya Amerika Serikat dengan cepat menuding Iran sebagai dalang di balik serangan ini. Karena revolusi Iran baru saja terjadi dan banyak orang khawatir bahwa revolusi serupa bisa menyebar ke negara-negara lain. Sebaliknya, Iran balik menuduh Amerika dan Zionis sebagai dalang di balik insiden ini. Mereka mengklaim bahwa ini adalah upaya Barat untuk melumpuhkan Islam. Akibat kabar simpang siur ini, gelombang protes dan kerusuhan pecah di berbagai negara Muslim. Orang marah karena Masjidil Haram telah diserang. Untuk umat Islam di seluruh dunia, ini adalah serangan yang tidak bisa diterima. Sementara itu, reaksi pemerintah Saudi sayangnya sangat lambat. Foto pengintaian yang diambil dari udara oleh Angkatan Udara Kerajaan Saudi menunjukkan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu lantai di sekitar Ka'bah kosong tanpa jamaah. Bayangkan betapa sunyinya tempat yang biasanya dipenuhi ribuan orang beribadah. Ini adalah pemandangan yang mengerikan dan menjadi bukti nyata bahwa situasi Masjidil Haram benar-benar serius. Awalnya kepolisian Saudi tidak menyadari seberapa besar ancaman ini. Mereka hanya mengirim 2 mobil patroli untuk menyelidiki. Namun begitu mereka mendekati masjid, mereka langsung ditembaki oleh para kelompok JSM. Situasi ini pun membuat pihak berwenang segera menyadari bahwa mereka sedang menghadapi musuh yang sangat terorganisir dan siap bertempur. Namun ada satu masalah besar, yaitu hukum agama Islam melarang kekerasan di Masjidil Haram. Oleh karena itu, tentara Saudi awalnya tidak bisa langsung bertindak melawan kelompok JSM. Tetapi setelah banyaknya tentara terluka, bahkan tewas dalam serangan-serangan kecil yang terus gagal, pemerintah meminta bantuan para ulama terkemuka. Akhirnya para ulama mengeluarkan fatwa, sebuah keputusan hukum Islam yang memberikan izin kepada militer untuk menggunakan kekuatan penuh guna menumpas para kelompok JSM ini. Setelah fatwa ini keluar, pasukan Saudi mulai mengambil tindakan besar-besaran. Satuan kepungan keamanan dibentuk di sekitar masjid. Pasukan khusus termasuk penerjun payung dan unit lapis baja langsung dikerahkan. Helikopter militer berputar-putar di langit, sementara artileri mulai menembaki menara-menara masjid. Namun meskipun kalah jumlah dan persenjataan, kelompok JSM tetap bertahan dengan gigih. Mereka menggunakan strategi licik seperti membakar ban dan karpet untuk menciptakan layar asap tebal sehingga sulit bagi tentara Saudi untuk menemukan mereka. Di tengah serangan besar-besaran ini, para anggota JSM tetap yakin bahwa mereka berada di pihak yang benar. Mereka percaya bahwa Imam Mahdi akan membawa mereka menuju kemenangan. Keyakinan ini begitu kuat sehingga mereka tidak takut mati dalam pertempuran. Ia pun akhirnya tewas dalam baku hantam. Kematian Al-Qahtani ini membuat banyak pengikutnya kehilangan semangat dan mulai menyerah. Kemudian pada hari ke-6, pasukan Saudi akhirnya berhasil merebut kembali halaman masjid serta bangunan di sekitarnya. Para JSM yang tersisa pun mundur ke ruang bawah tanah, ke sebuah labirin rumit yang terdiri dari ratusan ruangan. Meski demikian, mereka tetap bertahan karena Juhaiman meyakinkan mereka bahwa Imam Mahdi masih hidup di suatu tempat di dalam bangunan itu. Namun seiring waktu, semangat kelompok JSM mulai pudar. Banyak dari mereka yang kehabisan amunisi dan kelelahan. Sementara itu, pasukan Saudi terus menyerang untuk memastikan mereka tidak memiliki tempat persembunyian. Situasi semakin putus asa bagi pemerintah Arab Saudi. Meskipun mereka memiliki tentara yang kuat, mereka kesulitan menembus pertahanan kelompok JSM di ruangan bawah tanah masjid. Akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan dari GIGN, yaitu satuan elit Perancis yang terkenal ahli dalam mengenai krisis seperti ini. Namun ada satu masalah besar, yaitu non-muslim dilarang masuk ke Masjidil Haram. Ini adalah aturan ketat dalam Islam dan jika melanggarnya bisa menimbulkan kemarahan dalam dunia Islam. Lalu bagaimana cara GIGN bisa membantu? GIGN menyarankan sebuah taktik yang belum pernah digunakan sebelumnya di Masjidil Haram, yaitu menyerang para pemberontak di ruangan bawah tanah menggunakan gas beracun. Namun taktik ini juga memiliki konsekuensi tragis. Beberapa sandera yang masih hidup ikut menjadi korban akibat paparan gas beracun atau baku tembak yang terjadi. Ini adalah harga mahal yang harus dibayar untuk mengakhiri pengepungan. Setelah beberapa minggu pertempuran yang melelahkan, para kelompok JSM akhirnya kehabisan pilihan. Pada akhirnya Juhaiman dan sekitar 60 pengikut
pengikutnya menyerah kepada tentara Saudi. Ini adalah momen dramatis yang menandai berakhirnya salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah modern Arab Saudi. Namun kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Pengepungan ini meninggalkan jejak darah yang sulit dilupakan. 127 tentara Saudi tewas, 450 lainnya yang terluka. Secara total 255 orang dinyatakan tewas termasuk jamaah haji, tentara, dan lebih dari 560 orang terluka dalam pertempuran ini. Setelah pengadilan selesai, para pelaku dihukum mati. Juhaiman sendiri dipertontonkan di depan kamera sebagai simbol kejatuhan kelompoknya. Ini adalah pesan keras dari pemerintah Saudi kepada seluruh dunia, yaitu tidak ada toleransi untuk menyimpang dan pemberontakan seperti ini. Eksekusi dilakukan secara publik di 8 kota berbeda di seluruh Arab Saudi. Juhaiman adalah orang pertama dieksekusi dan semua hukuman dilaksanakan dengan cara dipenggal. Meskipun pengepungan ini telah berakhir, dari peristiwa ini jauh lebih besar daripada sekedar hukuman mati para kelompok JSM. Arab Saudi mengalami transformasi besar-besaran, terutama dalam hal kebijakan sosial dan agama. Negara ini mulai beralih ke negara Islam yang konservatif. Sebagai respon terhadap insiden ini, perubahan ini berlangsung secara ketat, mulai dari pemisahan gender semakin diperkuat, perempuan menghilang dari media terutama di televisi, tempat hiburan seperti bioskop, serta toko musik ditutup, dan kurikulum pendidikan pun diubah agar lebih fokus pada nilai-nilai agama. Semua ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menenangkan rakyatnya dan menunjukkan bahwa mereka tetap setia pada nilai-nilai tradisional. Yang ironis adalah meskipun Juhaiman berusaha melawan pemerintah Saudi karena dia anggap terlalu pro barat, ideologi dan aksinya justru membentuk kebijaksanaan pemerintah yang ia lawan. Dengan kata lain, cita-cita Juhaiman tentang penanganannya justru terwujud tapi melalui tangan pemerintah yang ia lawan. Peristiwa pengepungan Masjidil Haram tahun 1979 adalah salah satu momen paling kelam dalam sejarah Islam modern. Apa yang dilakukan Juhaiman dan pengikutnya adalah pelanggaran besar terhadap ajaran Islam, karena tidak ada pemimpin yang bisa mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi hanya karena pandangannya pribadi atau rasa kagum semata. Tapi bagaimana jika Juhaiman benar-benar yakin bahwa ia sedang menjalankan perintah Tuhan? Apakah keyakinan pribadi seorang bisa menjadi pembenaran untuk melawan seluruh dunia? Atau justru ini bukti bahwa agama bisa disalahartikan untuk membenarkan kekerasan? Itulah kisah peristiwa pengepungan Masjidil Haram tahun 1979.